Materi pertama, pemahaman individu, pengertian, tujuan, manfaat, dan aspek-aspek yang dikaji. Pengertian pemahaman individu adalah kemampuan untuk mengenali, mengerti, dan menilai karakteristik, perilaku, perasaan, serta pikiran seseorang individu secara mendalam. Ini juga melibatkan pemahaman tentang bagaimana individu berinteraksi dengan dunia di sekitarnya dan bagaimana seorang merespon situasi tertentu berdasarkan latar belakang. Tujuan pemahaman individu yang pertama, meningkatkan hubungan sosial, menyelesaikan pendekatan dalam pendidikan atau pekerjaan, mengoptimalkan potensi diri, peningkatan kesejahteraan. Manfaat pemahaman individu yang pertama, memperkuat komunikasi, mengurangi konflik, meringankan empati, peningkatan keputusan. Aspek-aspek yang dikaji dalam pemahaman individu. Yang pertama, perkembangan individu. Perkembangan individu merujuk pada perubahan yang terjadi seiring waktu dalam diri seseorang, baik secara fisik, kognitif, emosional, maupun sosial. Contoh yang dikaji dalam perkembangan individu yaitu perkembangan kognitif, perkembangan emosional, perkembangan sosial. Materi kedua, persepsi, pengertian proses faktor-faktor, sifat, dan dampak. Pengertian persepsi adalah proses mental yang melibatkan interpretasi dan pemahaman terhadap rangsangan yang diterima melalui panca indera. Persepsi bukan hanya tentang apa yang kita lihat atau dengar, tetapi juga tentang bagaimana kita menafsirkannya berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan keadaan emosional kita. Proses persepsi pertama, penerimaan rangsangan, pengolahan informasi, interpretasi dan penafsiran, perbuatan, keputusan, atau tindakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor fisik, pengalaman sebelumnya, motivasi tujuan, konteks atau lingkungan, emosi, dan keadaan psikologi. Sifat-sifat persepsi. Sifat subjektif, selektif, tergantung pada konteks, dinamis. Dampak persepsi pertama, pengaruh terhadap keputusan, pengaruh terhadap hubungan sosial, penilaian dan strategi, stres, dan kesejahteraan mental. Materi yang ketiga, emosi, pengertian emosi dasar manusia, jenis-jenis emosi, proses terjadinya emosi, aspek dan dampak, serta manajemen emosi individu. Pengertian emosi adalah reaksi psikologi dan fisiologis yang muncul sebagai respon terhadap perasaan, situasi atau rangsangan eksternal dan internal. Emosi dasar manusia yang pertama, kebahagiaan, sedih, takut, marah, kejijikan, terkejut. Jenis-jenis emosi manusia. Emosi positif artinya kebahagiaan, rasa syukur, cinta, dan kedamaian. Emosi negatif, kemarahan, kesedihan, kecemasan, rasa malu atau penyesalan. Emosi sosial, empati, kebersamaan atau rasa hormat. Emosi moral, perasaan bersalah, malu atau bangga. Proses terjadinya emosi manusia yang pertama, stimulasi, penilaian kognitif, reaksi psikologis, ekspresi emosi, respon sosial. Aspek dan dampak emosi yang pertama, aspek psikologi, dampak positif, dampak negatif. Manajemen emosi individu. Manajemen emosi adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengolah emosi secara efektif agar tidak mengganggu kesejahteraan pribadi dan hubungan sosial. Materi yang keempat yaitu memahami konsep diri individu. Pengertian konsep diri dari positif dan konsep dari negatif, aspek-aspek konsep dari faktor-faktor yang mempengaruhi pembentuk konsep diri. Pengertian konsep diri adalah
gambaran keseluruhan yang dimiliki seseorang mengenai dirinya yang terdiri dari elemen-elemen seperti perasaan, pikiran, dan penilaian tentang siapa diri mereka, apa yang mereka capai, dan bagaimana mereka diterima oleh orang lain. Konsep diri positif dan konsep diri negatif. Konsep diri positif adalah pandangan yang sehat dan optimis terhadap diri sendiri. Individu dengan konsep diri positif memiliki rasa percaya diri yang tinggi, merasa dihargai dan diterima, serta percaya bahwa mereka mampu menghadapi tantangan hidup. Konsep diri negatif adalah pandangan buruk atau rendah terhadap diri sendiri. Individu dengan konsep diri negatif sering merasa tidak cukup baik, tidak mampu, atau tidak berharga. Aspek-aspek konsep diri. Aspek kognitif, pemikiran tentang diri. Aspek emosional, perasaan terhadap diri. Aspek sosial, hubungan dengan orang lain. Aspek perilaku, tindakan, dan respon terhadap diri. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan konsep diri. Pertama, pengalaman di masa kecil, pendidikan dan pengalaman belajar, interaksi sosial, media dan norma sosial, pencapaian dan pengalaman hidup, pengaruh teman sebaya dan lingkungan sosial. Materi kelima, perilaku sosial, pengertian aspek, teori, mekanisme, faktor yang mempengaruhi, dan perubahan perilaku. Pengertian perilaku sosial adalah tindakan atau respon hidup individu terhadap lingkungan sosialnya, baik dalam interaksi dengan orang lain maupun kelompok. Aspek perilaku sosial itu aspek kognitif, aspek efektif, aspek kognitif. Teori perilaku sosial, teori belajar sosial, teori interaksionisme, teori pesan sosial, teori kognitif sosial. Mekanisme perilaku sosial. Mekanisme perilaku sosial merujuk pada cara-cara individu berinteraksi dalam masyarakat. Beberapa mekanisme tersebut antara lain identifikasi, disosialisasi. Faktor yang mempengaruhi perilaku sosial. Yang pertama, faktor individu, kepribadian, pengalaman pribadi dan kemampuan kognitif individu. Faktor sosial, norma nilai dan budaya dalam kelompok atau masyarakat. Faktor lingkungan, kondisi fisik, sosial, dan ekonomi yang ada di sekitar individu. Faktor situasional, keadaan atau konteks tertentu yang dapat mempengaruhi cara seseorang berinteraksi seperti tekanan kelompok atau situasi darurat. Perubahan perilaku sosial. Perubahan perilaku sosial mengacu pada perubahan dalam cara individu atau kelompok bertindak dalam konteks sosial. Beberapa faktor yang penyebab perubahan perilaku sosial antara lain perubahan norma dan sosial, pengaruh media, pengalaman atau pendidikan, teknologi, inovasi. Perilaku sosial adalah aspek penting dalam kehidupan manusia karena membantu individu berinteraksi dan menjalani kehidupan sosial yang harmonis.